Kata-kata lelaki tua berbaju linen tidak hanya membangkitkan gelombang lautan darah, tetapi juga mengejutkan para pejuang lautan darah. Wilbert Ye memanggil dua keping besi sederhana dan menggosoknya dengan telapak tangannya. Potongan-potongan besi itu dipenuhi dengan suasana hangat, tapi mata Wilbert Ye sedikit menyipit untuk menatap pintu batu. 4 lekukan yang terlihat jelas di pintu batu adalah lubang kunci, dan potongan besi di tangan Wilbert Ye adalah kuncinya. Semakin banyak kunci yang kamu miliki, semakin banyak keberuntungan yang kamu miliki. Premis kalimat ini adalah membuka gerbang batu terlebih dahulu. Jika keempat keping besi tidak sejajar, kamu tidak akan bisa memasuki gerbang batu. Tiba-tiba, Wilbert Ye sepertinya merasakan sesuatu. Dia melihat pelat besi di telapak tangannya, dan melihat pelat besi itu bersinar terang, seolah-olah membimbingnya. Mata Wilbert Ye jatuh pada Hazel Luo. Kebetulan Hazel Luo juga menatapnya. Keduanya sedikit terkejut, lalu masing-masing melihat potongan besi di tangan mereka, lalu saling memandang dan tersenyum. Potongan besi ketiga juga memiliki master, jadi yang terakhir dibiarkan. Wilbert Ye mengikuti cahaya potongan besi dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Kemudian dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke dalam kehampaan. Dalam kehampaan, sepertinya ada sepasang mata yang menatapnya sepanjang waktu, yang membuat Wilbert Ye merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak suka ditatap dalam kegelapan. Keluarlah, aku tahu kuncinya ada di tanganmu. Setelah Wilbert Ye selesai berbicara, para prajurit berbalik dan mengalihkan perhatian mereka ke arah yang dikunci Wilbert Ye. Ada fluktuasi samar energi spiritual di kehampaan, dan sesosok menjulang. Ketika itu muncul, semua orang terkejut. Kapan ada seseorang yang bersembunyi di sini, dan aku tidak merasakannya sama sekali. Seharusnya itu semacam cara, kalau tidak mungkin menyembunyikan napasmu dengan begitu sempurna. Semua orang melihat sosok yang muncul di langit, dan mereka semua berspekulasi bahwa pria itu berdiri di udara, menatap semua orang di bawah dengan wajah lucu. Kemudian, dia mengangkat matanya dengan sengaja atau tidak, dan menatap Wilbert Ye. Namaku Fernando Yue, dan sekarang aku sangat tertarik dengan potongan besi di tanganmu, mengapa tidak memberikannya kepadaku? Dengan wajah tampan, Fernando Yue maju selangkah di udara. Dengan aura yang luar biasa, dia mengulurkan telapak tangan dan meminta sepotong besi pada Wilbert Ye. Sebuah tampilan bermartabat melintas di mata Wilbert Ye. Dia merasakan bahwa Fernando Yue telah mencapai tingkat ke-6 dari tingkat pelancar energi pengumpul Yuan, tapi dia tidak akan pernah lebih tua dari 25 tahun. Namun, dia telah berada di daratan selama ratusan tahun, dan dia telah melihat terlalu banyak putra surga yang sombong. Arogansi surga juga dibagi menjadi 3, 6 dan 9. Fernando Yue hanya di bagian bawah daftar. Wilbert Ye sedikit berhati-hati sekarang, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia takut. Alasan mengapa Fernando Yue bisa bersembunyi di kehampaan dan tidak ditemukan oleh semua orang di masa lalu sebagian besar karena bantuan harta karun tingkat tinggi atau beberapa rahasia asing, seni bela diri, dan dia harus mengandalkan kemampuan sendiri, namun tak terlihat belum memungkinkan. Wilbert Ye menatap Fernando Yue untuk waktu yang lama, dan akhirnya tertawa entah kenapa. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Hazel Luo dan berkata, orang ini juga memiliki sepotong besi di tubuhnya. Mungkinkah kamu hanya tertarik padaku tapi tidak tertarik padanya? Mendengar ini, Fernando Yue sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian wajahnya berubah seketika, tatapannya seperti pedang tajam, menatap Wilbert Ye, seolah-olah dia akan menusuk yang terakhir. Wilbert Ye merasakan dinginnya, jadi dia hanya bisa tersenyum malu, melemparkan pandangan tolong mengerti pada Fernando Yue, dan kemudian menatap Fernando Yue dalam kehampaan. Aku tidak suka orang berbicara padaku dengan merendahkan, jadi lebih baik kamu turun. Kata-kata itu jatuh, mata Wilbert Ye menjadi dingin pada saat itu, dia mengangkat tangannya sedikit, memegang seberkas cahaya spiritual di telapak tangannya, dan melemparkannya ke arah Fernando Yue.
Seberkas cahaya spiritual menembak ke arah Fernando Yue, membuat suara berderak di udara, seperti ledakan kecil lagi dan lagi, dengan gila-gilaan berkerumun di sekitar Fernando Yue. Fernando Yue ingin bersembunyi lagi, tetapi menemukan bahwa ada ledakan di mana-mana. Yang lebih menakutkan adalah sepertinya ada sepasang mata yang menatapnya dalam kehampaan. Tidak peduli di mana dia ingin bersembunyi, dia akhirnya akan ditemukan. Itu adalah kekuatan jiwa Wilbertier, memaksa Fernando Yue tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia mengangkat telapak tangannya dan membantingnya, dan energi spiritual dari kekosongan terguncang, dan energi spiritual ledakan kecil yang mengelilinginya juga hancur pada saat ini. Kemudian dia maju selangkah, dipaksa oleh kekuatan jiwa Wilbertier, dan jatuh ke tanah. Ada tatapan cemberut di matanya, dan ketika dia melihat Wilbertier, dia bahkan lebih membunuh. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipaksa ke titik ini, dan pihak lain hanya seorang seniman bela diri di tingkat pengecoran nadi. Kemarahannya telah mencapai batasnya. Melihat Wilbertier, dia berkata dengan dingin, "Beni, kamu potongan besi yang kamu pegang dan senjata spiritual tingkat langit yang telah kamu peroleh sebelumnya. Lalu potong tangan dan kakimu dan keluar dari sini, aku akan mengampunimu untuk tidak mati." Seh. Yang ini juga pria yang kejam. Dia membuka mulutnya dengan senjata spiritual tingkat langit, dan meminta Wilbertier untuk memotong tangan dan kakinya. Ini bukan lelucon. Yang ini bahkan lebih kuat dari orang-orang Yerom Gui sebelumnya. Aku tidak bisa mengatakan bahwa dia benar-benar bisa mengalahkan Wilbertier. Sulit untuk mengatakannya. Jika orang ini muncul sebelumnya, aku akan memiliki pendapat yang sama sepertimu, tetapi sekarang rekor Wilbertier luar biasa, dan ada begitu banyak kartu, tidak mudah untuk melihat kedalamannya. Ketika semua orang berdiskusi, mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Wilbertier, ingin melihat apakah dia masih akan berjuang sekeras sebelumnya ketika menghadapi pendekar di tingkat ke-6 dari tingkat pelancar energi pengumpul Yuan. Wilbertier terkekeh dan berkata, "Jika kamu menginginkan senjata spiritual tingkat langit, mengapa kamu tidak melakukannya sekarang?" Ini adalah sesuatu yang Wilbertier tidak mengerti dengan baik. Dengan kekuatan tingkat ke-6 Fernando Yue, dia seharusnya tidak terus menyusut dalam kegelapan. Mendengar ini, wajah Fernando Yue tiba-tiba menjadi jelek. Hazel Luo memandang Fernando Yue, tersenyum, dan berkata, "Seharusnya karena dia takut dikepung, bagaimanapun juga, dia adalah tingkat ke-6 dari tingkat pelancar energi pengumpul Yuan." Kata-kata Hazel Luo membuat wajah Fernando Yue semakin muram. Seperti yang Hazel Luo katakan, wilayahnya jauh lebih tinggi daripada Yerom Gui. Jika dia muncul, dia akan dikepung. Hanya saja dia melakukan semua perhitungan, tapi dia tidak berpikir bahwa sikap Wilbertier begitu keras, yang membuat Fernando Yue sangat malu. Setelah mendengar kata-kata Hazel Luo, Wilbertier tampak sangat kecewa dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, tinggalkan potongan besi itu." Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut lagi. Mereka menatap Wilbertier dengan mata berapi-api. Pemuda ini telah menciptakan banyak keajaiban. Kali ini, dia akan melompati Fernando Yue, yang berada di tingkat ke-6 dari tingkat pelancar energi pengumpul Yuan. Di mata orang biasa, ini adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan, tetapi bagi Wilbertier, itu sangat normal. Nah, menarik. Suara Fernando Yue sangat lembut, tapi siapapun bisa mendengar ketidakpedulian dalam kata-katanya, dan dia benar-benar marah oleh Wilbertier. Kekuatan spiritual yang sangat tirani bangkit dari tubuh Fernando Yue, dan kekuatan di tingkat ke-6 dari tingkat pelancar energi pengumpul Yuan tidak diragukan lagi terungkap. Dia yakin bahwa dia akan membunuh Wilbertier di sini dengan gerakan ini. "Apakah kamu tahu, aku paling benci orang lain untuk memprovokasi aku dalam hidupku. Keberadaan rendahan tidak memenuhi syarat untuk menggonggong di sini." Fernando Yue mengambil langkah, dan kekuatan spiritual di tubuhnya terus-menerus merobek kekosongan, seperti murka guntur, dan ketika dia mendarat, itu adalah hukuman.
Dia memelototi Wilbert Ye dan berkata, karena kamu berani memprovokasi aku, kamu harus memiliki kesadaran untuk membayar harga yang sesuai. Aku akan menggunakan trik ini untuk membunuhmu, jangan mengeluh, ini semua milikmu. Aku menemukannya. Fernando Yue menyatukan tangannya, dan guntur tiba-tiba mengamuk, terjalin di telapak tangannya. Udara tidak bisa menahan gemetar ketika terciprat, dan kekuatan agung menyelimuti Wilbert Ye. Sangat kuat. Ini seharusnya keterampilan bela diri yang diperluas dari teknik kultivasi. Jika itu adalah keterampilan bela diri murni, setidaknya harus mencapai tingkat bumi. Para prajurit mundur satu demi satu, jangan sampai mereka dilukai oleh orang-orang tak berdosa. Fernando Yue mencibir dan berkata, ini adalah teknik badai petir. Setelah digunakan, guntur akan mendarat, menghancurkan tubuhmu, menghancurkan jiwamu, dan membuatmu jatuh ke mata air kuning selamanya, dan kamu tidak akan dilahirkan. Wilbert Ye mengangkat kepalanya dan menatap langit. Di atas Fernando Yue, guntur melonjak dan momentumnya luar biasa. Dia tahu bahwa teknik guntur ini adalah teknik tingkat menengah dan sangat kuat. Namun, melihat penampilannya, Fernando Yue tidak sepenuhnya mengolahnya. Wilbert Yue menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel dengan kedua tangan, dan lingkaran pertahanan spiritual mulai muncul di sekitar tubuhnya. Dia akan menggunakan teknik mengumpulkan roh untuk melawan badai. Fernando Yue melihatnya di matanya, mencibir, melambaikan telapak tangannya, dan cahaya guntur jatuh dari langit. Boom! Namun, tepat ketika cahaya petir ribuan jatuh, sekelompok api merah tiba-tiba muncul di udara dan bertabrakan dengannya, meledak dengan keras. Pada saat yang sama, perubahan hidup pria berbaju linen datang dari lautan darah. Keberuntungan tertinggi ada di depan, di tepi lautan darah, tidak ada seorang pun harus sombong. Suara pria berbaju linen itu jatuh, seperti suara gong, yang mengejutkan. Guntur di udara benar-benar dimusnahkan saat ini, dan bahkan kekuatan spiritual manik di sekitar Fernando Yue perlahan stagnan, dan kekuatan sebelumnya tersapu. Fernando Yue bingung pada awalnya, dan kemudian ketika dia mengangkat tangannya untuk mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dia menyadari bahwa kekuatannya telah terpotong menjadi dua. Wajah Fernando Yue sangat jelek. Dia menggertakkan giginya dan menatap Wilbert Ye, berharap dia bisa dihancurkan menjadi puluhan ribu keping, tetapi pada saat ini, sarafnya tiba-tiba menegang, dan dia berbalik untuk melihat pria berbaju linen, yang berdiri di lautan darah. Niat membunuh yang tak terlihat merasuki tubuh Fernando Yue, dan dia menyadari bahwa dia telah dikunci. Begitu dia berani melakukan tindakan tidak sopan, dia akan segera dihancurkan. Wah, kamu beruntung, tetapi ketika kamu sampai di gerbang batu, aku akan memberitahu kamu bagaimana harus bersikap. Mengetahui bahwa Wilbert Ye tidak dapat dibunuh saat ini, Fernando Yue harus berhenti, tetapi ancaman itu membuat Wilbert Ye merasa sangat tidak nyaman. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Seorang pria yang benar-benar kuat, kungfunya sama seperti Fernando Yue, hanya seperti badut yang melompat di atas balok untuk melampiaskan emosinya. Jadeyu menepuk bahu Wilbert Ye dan memberi isyarat padanya untuk melihat gerbang batu di atas lautan darah. Wilbert Ye berbalik dan melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa gerbang batu itu terus bergetar, dan ada kumpulan aura di atas dan di bawah gerbang batu, terlihat sangat misterius. Wah! Lautan darah di bawah gerbang batu tiba-tiba memicu gelombang besar, bergelombang, dan kemudian semua orang terkejut menemukan bahwa gelombang besar tidak jatuh ke lautan darah, tetapi berhenti di udara, dan sepertinya dikelilingi oleh sinar cahaya spiritual yang sangat kuat. Cahaya kekuatan spiritual itu menjadi semakin terang, dan ombak yang bergulir benar-benar berubah menjadi jalan miring dengan kekuatan spiritual, mengarah langsung ke tanah datar di depan gerbang batu. Siapapun yang memegang kuncinya bisa pergi ke sini. Perubahan orang tua berbaju linen datang dari lautan darah, seolah-olah dia telah menerima perintah. Fernando Yue mengambil langkah pertama dan berjalan ke jalan batu,
tetapi saat dia menginjak jalan batu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba dia bangkit. Perubahan Fernando Yue tertangkap di mata semua orang, dan tentu saja dia tidak bisa lepas dari pengamatan Wilbert Ye. Dia tersenyum sedikit dan berkata, Fernando Yue ini sombong, tapi setelah mengambil langkah ini, akan sulit untuk kembali. Selama keberuntungan tertinggi semacam ini harus ditangkap, itu pasti sangat sulit. Gerbang batu ada di atas dan jalan batu ada di bawah. Jika ingin memanjat gerbang batu, kesulitannya harus diatur di tengah jalan. Selama Is tidak bodoh, dapat memahami kebenaran sederhana ini setelah memikirkannya sedikit. Fernando Yue ini terlalu membenci Wilbert Ye, jadi dia kehilangan akal. Fernando Yue hanya ingin mengangkat kakinya untuk kembali, tetapi mendengar lelaki tua berkabung di tepi lautan darah berkata, mereka yang telah menaiki jalan ini akan maju dan tidak mundur sampai mereka mencapai gerbang batu. Mendengar suara orang tua itu, Fernando Yue menjadi marah, dan hanya ingin mengutuk keras, tapi dia melihat mata orang tua itu penuh dengan niat membunuh, jadi dia hanya bisa menelan desahan ini, dan berjalan jauh di bawah tekanan. Di lautan darah, Wilbert Ye tersenyum sedikit dan berkata kepada Hazel Luo, aku juga akan naik, kamu ikuti aku. Setelah berbicara, Wilbert Ye mendesak kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya dan menginjak jalan batu, tetapi pada saat Wilbert Ye menginjak jalan batu, daya tarik yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari bawah kakinya, terus-menerus berkumpul dan meremas tubuh tidak bisa membantu tetapi berlama-lama. Meskipun dia sudah siap, ekspresi Wilbert Ye sedikit berubah ketika kekuatan itu muncul. Tempat keberuntungan ini cukup ajaib. Banyak tempat menekan kekuatan spiritual. Tampaknya hanya orang tirani yang bisa bersantai. Wilbert Ye menarik napas dalam-dalam, telapak tangannya berubah, dan semua energi spiritual di tubuhnya diserap ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, daya tarik di bawah kakinya dengan cepat melemah, dan Wilbert Ye maju dengan aman. Hazel Luo mengikuti di belakang. Kekuatan spiritualnya bahkan lebih kuat, dan dia lebih menarik daripada Wilbert Ye, dan kesulitan untuk maju hampir sama dengan Fernando Yue di atas. Wilbert Ye kembali menatap Hazel Luo, dan tidak punya pilihan selain menghela nafas, dan berkata, singkirkan kekuatan spiritual, itu akan menjadi kurang menarik. Kata-kata ini didengar oleh Hazel Luo dan Fernando Yue pada saat yang sama, dan mereka berdua menyingkirkan kekuatan spiritual mereka pada saat yang sama, menghilangkan penindasan dan secara alami maju lebih cepat. Fernando Yue menunduk diam-diam dan berkata, nak, ikuti aku tidak bisa membunuhmu. Ketika kamu jatuh dari jalan ini, potongan besi itu secara alami akan menjadi milikku, Fernando Yue. Dia merentangkan telapak tangannya, dan sebenarnya ada formasi segi 8 kecil yang perlahan mengalir di telapak tangannya, memancarkan energi membunuh, yang membuat Fernando Yue sendiri tidak tahan dengan perubahan warna. Dia menurunkan telapak tangannya dan menekannya dengan ringan, susunan segi 8 tetap di udara, dan kemudian perlahan menyembunyikannya. Aku tahu kamu luar biasa, tapi kurasa formasi gerhana roh 8 pintu ini cukup untuk membuatmu tetap utuh. Setelah Fernando Yue menyelesaikan tindakan ini, dia terus bergerak ke atas tanpa tergesa-gesa. Tubuh Wilbert Ye secara inheren tirani, dan kecepatan majunya tidak lambat. Tubuhnya terkejut, dan dia menembak seperti panah dari tali. Kecepatannya membuat Hazel Luo sangat terkejut. Cing, cing. Persepsi Wilbert Ye sangat tajam. Ketika suara ini terdengar, Wilbert Ye merasa sedikit tidak enak. Matanya sedikit tertutup, kekuatan jiwa Wilbert Ye terbuka, dan kekuatan jiwa yang mencapai alam spiritual tersapu, berkonsentrasi pada satu titik. Di sana, ada hantu besar, yang tidak dapat ditangkap dengan mata telanjang, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan jiwa tirani yang dapat menemukannya. Ternyata itu adalah formasi gerhana roh 8 pintu. Fernando Yue ini benar-benar metode yang kejam. Wilbert Ye melihat melalui formasi Fernando Yue sekilas. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bergumam, formasi gerhana roh 8 pintu adalah formasi kelas 4 peringkat atas.
Kemajuan ini sangat mungkin mengakibatkan kematian dan bukan kehidupan. Wilbert Ye melihat ke gerbang batu di atas dan Fernando Yue yang semakin dekat ke gerbang batu, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, karena kita di sini, tidak akan ada mundur. Segera tanpa ragu-ragu, Wilbert Ye mengambil langkah dan memasuki formasi. Saat Wilbert Ye memasuki formasi, sosoknya tiba-tiba menghilang di jalan batu. Formasi segi 8 besar bersinar dengan cahaya ungu hitam tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan kemudian perlahan naik ke udara. Jalan batu kembali tenang, tapi ada gerakan gila di udara. Formasi gerhana roh 8 pintu bergerak cepat, dan 8 sudut tajam bersinar dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Akhirnya, mereka naik ke langit dan terhubung satu sama lain, membentuk tombak runcing ungu hitam besar, yang menukik ke bawah dan jatuh ke dalam formasi. Ada fluktuasi hiruk-pikuk di dunia. Para prajurit di tepi laut terpana oleh pemandangan ini. Mereka melihat formasi besar yang tiba-tiba muncul di langit, dan menggigil. Aku tidak menyangka akan ada formasi besar yang menghalangi di tengah. Formasi besar ini terlihat seperti kipas dari luar, formasinya bahkan lebih kuat, mungkinkah formasi kelas 4? Jika itu benar-benar formasi kelas 4, maka Wilbert Ye akan berbahaya. Dikatakan bahwa formasi besar tingkat itu dapat membunuh bahkan orang yang kuat di tingkat Yuan, belum lagi Wilbert Ye yang hanya berada di tingkat pengecoran nadi. Di kerumunan, Jadeyu menatap formasi besar itu dan bertanya dengan curiga, mengapa Fernando Yue lewat tanpa insiden sebelumnya, dan ketika giliran Wilbert Ye datang, formasi mengerikan seperti itu tiba-tiba muncul. Ini sangat tidak normal. Dia menatap Fernando Yue di atas, yang sedang tertawa terbahak-bahak saat ini, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang besar. Itu pasti hantu Fernando Yue. Jadeyu diam-diam marah. Ledakan. Formasi besar menjadi semakin keras, bahkan jika dia berada di luar formasi, dia bisa merasakan aura pembunuh yang tak terhentikan. Hazel Luo juga memicu badai di hatinya. Dia melihat formasi besar, gigi peraknya terkatup, itu pasti hantu Fernando Yue yang melakukannya. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Dia menginjak kakinya dan bergegas, menuju Fernando Yue yang hendak mencapai gerbang batu. Pada saat ini, dalam formasi gerhana roh 8 pintu, sosok Wilbert Ye menghantam tanah yang gelap gulita. Aura yang melonjak di bawah kakinya membuatnya menundukkan kepalanya. Dia merespons dengan cepat, membentuk segel dengan tangannya, dan menunjukkan teknik mengumpulkan roh. Lingkaran pola biru berputar di sekitar tubuhnya, dan kekuatan spiritual yang tersebar membentuk sepotong jimat yang bergerak naik dan turun. Wilbert Ye lebih mahir menggunakan teknik mengumpulkan roh. Fluktuasi yang hebat, matanya menjadi lebih dan lebih bermartabat. Boom! Tombak runcing ungu hitam besar melewati bagian atas formasi besar dan tiba-tiba jatuh. Dimanapun Is lewat, ruang itu terkoyak. Tombak besar dengan guntur dan kilat meraung dan menabrak Wilbert Ye. Pupil Wilbert Ye menyusut tajam. Dia melihat tombak tajam besar yang turun dengan cepat dan bereaksi cepat. Dia merentangkan tangan kirinya, dan formasi api kecil meraung. Ketika menyentuh tombak besar, formasi tiba-tiba terbuka, membentuk pembentukan api besar. Kamu hanya bisa menggunakan susunan api ini untuk mencoba kedalamannya. Tangan Wilbert Ye bergetar, dan barisan angin dan api tiba-tiba berbalik.